Kembali lagi di Ruang Zaki, kita akan membahas soal fenomena kabur aja dulu yang menggema menjadi hashtag tidak hanya di Indonesia tapi di semua negara, terutama orang-orang Indonesia yang sedang berkuliah, berkarir di negara-negara tersebut. Tapi di waktu yang bersamaan juga ada wacana yang keluar dari pemerintah terkait dengan dui kewarganegaraan. Lantas apa yang kemudian menjadi bridging dari kedua hal tersebut? Kita tahu bahwa kita menganut kewarganegaraan yang tunggal, berangkat dari Sumpah Pemuda di 28 Oktober. Kita berbangsa satu, bangsa Indonesia. Lalu bagaimana ketika kemudian wacana dui kewarganegaraan ini dilakukan? Pemerintah mengatakan ini sebagai citizenship of Indonesia. Ini adalah upaya untuk mengakomodir kepentingan para diaspora Indonesia di seluruh negara. Dia akan diberikan multi-entry visa yang berlaku seumur hidup. Ada juga yang mengatakan bahwa ada ketentuan kuantiti yang kemudian akan diterapkan pada multi-entry visa tersebut. Tapi apakah kemudian ini tidak menimbulkan satu dikotomi atau bahkan perdebatan soal status yang kemudian sebenarnya dianut oleh Indonesia? Ini seolah-olah punya dua jenis kelamin dalam pengaturan kewarganegaraan kita. Dalam konteks hukum perdata internasional, ini juga akan menemui satu kendala yang cukup rumit karena menentukan dia sebagai warga Indonesia atau dia sebagai warga Amerika misalnya. Karena ini berkaitan juga dengan choice of law, choice of forum. Nah, kalau kemudian kata seorang seleb TikTok juga mengatakan kalau dui kewarganegaraan, apakah juga nanti akan ada kewajiban pajak yang double? Misalnya, dia sebagai warga negara Indonesia dan juga warga negara Amerika. Maka dia punya kewajiban membayar pajak di dua negara itu. Apakah sampai ke sistem perpajakan itu atau dikecualikan? Artinya fokus pada soal keimigrasian saja. Ini baru wacana, cuman gue mau bahas. Yusril bilang RI jejaki usulan dui kewarganegaraan, kalau banyak manfaat kenapa tidak? Kalau banyak pemasukan, kenapa tidak? Ya nggak? I know gue udah denger berita ini tuh dari tahun sebelum-sebelumnya. Tapi menurut gue momen ini tuh sekarang pas banget dengan trending hashtag kabur aja dulu. Jadi gue mikir bahwa pemerintah itu nge-push wacana ini lagi karena mereka mungkin takut kehilangan pemasukan pajak dari rakyat yang udah kabur ke luar negeri. Ya nggak, Sril? Jadi pemerintah Indonesia itu kalau mau bikin kebijakan, tolong dibuat crystal clear. Jangan bacot doang gitu loh. Jadi inti persoalan ini adalah nanti ketika udah bisa nih dui kewarganegaraan, itu bakalan bayar pajak double atau enggak. Udah itu aja. Gak usah bilang manfaat ini itu. Orang Indonesia nanti bisa pulang ke Indonesia buka bisnis bla bla bla. Fuck off. Apakah ini juga nanti akan memudahkan para misalnya yang fans sepak bola, memudahkan para pemain-pemain top dunia itu bisa dengan mudahnya tanpa perlu proses naturalisasi seperti sekarang yang terkesan tergesa-gesa, sehingga itu akan memudahkan mereka untuk bisa menjadi pemain tim nasional Indonesia. They will fight with heart, passion, and pride. Indonesia, these are your warriors. Stand with us. Believe in us. Kita Garuda. Atau ada benefit-benefit lain yang kemudian bisa dihadirkan. Nah, kalau kita melihat jumlah perpindahan kewarganegaraan dari Indonesia ke negara lain atau bahkan Singapura saja, itu terlihat ada pergerakan yang meningkat. Ini didasarkan oleh kemarahan, oleh rasa yang muncul secara natural akibat kondisi bangsa yang mengalami situasi yang tidak kondusif.
terjadi PHK yang jumlahnya begitu besar, investor semakin takut menempatkan dananya modalnya di Indonesia sehingga dia lari ke negara-negara tetangga. Ya, siswa dipangkas, harga melambung tinggi, dan masih banyak lagi PR dan persoalan yang kemudian kita hadapi. Sehingga kemudian mereka memilih untuk stay di negara-negara yang dianggap bisa memberikan banyak kepastian. Ada beberapa negara yang mengalami krisis populasi, Jepang, Singapura. Mereka begitu senang ketika tahu bangsa Indonesia ada yang berusaha untuk melakukan migrasi. Maka pekerjaan-pekerjaan mereka akan sangat terbantu. Bahkan desa-desa mereka yang begitu sepi itu bisa diisi oleh umat manusia. Ya. Meskipun situasinya tentu ada perbedaan kultur dan lain sebagainya, tetapi mereka bahkan menjanjikan kehidupan yang lebih baik dibandingkan ketika mereka ada di Indonesia. Nah, situasi ini menjadi satu kajian yang sangat menarik ke depannya, karena ini adalah dua hal yang timbul di waktu bersamaan. Soal keinginan orang berpindah ke warganegaraan, kabur aja dulu, dan juga soal bagaimana pemerintah ingin mengakomodir soal kewarganegaraan. Mungkin ada kekhawatiran jangan sampai populasi warga negara Indonesia itu berkurang bukan karena angka kematian, tapi karena kehilangan kepercayaan terhadap negara sendiri, sehingga mereka memutuskan untuk berpindah ke warganegaraan. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.